Selamat pagi dokter, izin memperkenalkan diri, saya Tera Lampana dengan NIM 2410211137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem cerna atas yaitu gaster. Dimulai dari overview-nya, yaitu secerca kepedulian Soleh. Nah, Soleh mendengar suara perut yang kelaparan dari anak jalanan, sehingga Soleh ini mengajak mereka makan. Soleh teringat dengan struktur gaster dan reseptif relaxation yang membuat anak jalanan ini dapat makan banyak. Nah, makan banyak ini ternyata memengaruhi motilitas dan digesti lambung, sehingga pada akhirnya salah satu anak ini ada yang muntah dan mulutnya terasa asam. Nah, mungkin bisa dimulai dari struktur gasternya terlebih dahulu, ada anatomi dan histologinya. Nah, di anatominya gaster ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada pars cardiaca, ada fundus, terus ada corpus, ada antrum serta pylorus. Di bagian pars cardiaca ada lumbang menuju gaster yang dinamakan ostium cardiaca yang dijaga oleh musculus sphincter gastroesophageal. Lalu di bawah ada di pylorus, di bagian pylorus ada lubang menuju duodenum dinamakan ostium pylorus yang dijaga oleh sphincter pylorus. Nah, di gaster ini ada lekukan yang besar dinamakan curvatura mayor yang difiksasi oleh omentum mayor, sedangkan di lekukan kecilnya dinamakan curvatura minor yang difiksasi oleh ligamen hepatogastrika. Nah, gaster sendiri ada lipatan-lipatan longitudinal disebut Magenstrasse-Waldeyer yang berfungsi untuk keluarnya cairan ke dalam tubuh. Selanjutnya ada plica gastrika yang lipatan-lipatan yang dinamakan plica gastrika. Selanjutnya ada vaskularisasinya, yaitu arteri vena gastrika dextra dan sinistra yang memperdarahi curvatura minor. Ada arteri vena gastroepiploica dextra dan sinistra yang memperdarahi curvatura mayor. Ada arteri vena gastrika brevis yang memperdarahi fundus. Selanjutnya di histologinya, lapisan gaster dibagi menjadi 4, ada tunica mucosa, tunica submucosa, ada tunica muscularis, dan serosa. Di tunica mucosa sendiri ada ya lipatan-lipatan disebut dengan lekukan-lekukan yang disebut dengan foveola gastrika. Terus ada di tunica submucosa sendiri ada yang namanya plexus submucosa Meissner. Terus di tunica muscularis itu dibagi menjadi 3, ada oblik, sirkular, dan longitudinal. Selanjutnya sel gaster. Sel gaster sendiri ada sel parietal yang menghasilkan HCl dan faktor intrinsik B12. Terus ada sel goblet yang menghasilkan mukus, ada sel sif yang menghasilkan somatostatin, ada sel sif yang menghasilkan pepsinogen, ada sel D yang menghasilkan somatostatin, dan ada sel G yang menghasilkan gastrin. Selanjutnya ada sel HCl yang menghasilkan histamin. Nah, di fisiologi sendiri dimulai dari kontraksi lapar yang disebabkan oleh hormon grelin dan gerakan peristaltik lambung. Gerakan peristaltik korpus lambung ini terkadang bisa menyebabkan hunger pangs, yaitu nyeri pada saat lapar. Selanjutnya, akibat gerakan peristaltik korpus lambung ini, lambung kita bisa bunyi pada saat lapar. Selanjutnya dimulai dari motilitasnya sendiri ya. Motilitas dibagi menjadi 4. Ada pengisian, penyimpanan, pengosongan, dan pencampuran. Pengisian dimulai dari gerakan relaksasi dinding lambung yang mendahului gerakan peristaltik esofagus yang mendekat ke lambung. Jadi sehingga lambung ini bisa meregang sebelum makanan ini masuk. Nah, karena lambung meregang, terjadilah penyimpanan. Penyimpanan itu terjadi pada saat lambung meregang dan akhirnya tonus atau kekakuan dinding gaster ini berkurang sehingga makanan bisa masuk dan ditampung oleh lambung. Selanjutnya ada pengosongan. Pengosongan dimulai dari kontraksi peristaltik lambung yang dimulai dari fundus hingga pada akhirnya semakin kuat di antrum. Nah, peristaltik ini akan mendorong kimus maju, dan kimus yang kurang dari 1 mm ini akan terdorong melewati sphincter pylorus. Nah, pada saat pengosongan berhenti dimulailah pencampuran. Nah, kimus yang tadinya
lebih dari 1 mm. Terus yang pada saat pengosongan berhenti itu kan sfinkternya menutup erat, sehingga kimus itu bisa terpantul balik ke bagian antrum. Nah, ini gerakan disebut retropulsif. Selanjutnya ada digesti. Digesti ini pepsinogen diubah menjadi pepsin yang dirangsang oleh HCl yang dikeluarkan oleh sel parietal tadi. Terus pepsinogen ini juga distimulasi oleh pepsin sendiri agar aktif. Selanjutnya pepsin ini merangsang perubahan dari protein ke peptida kecil. Selanjutnya di sekresi ada 3 fase. Ada fase sefalik, fase gastrik, dan fase intestinal. Fase sefalik dimulai dari melihat, menghirup, memikirkan, dan mencicipi. Ini impuls dibawa ke korteks cerebrum, lalu ke hipotalamus, dan ke medula, lebih tepatnya di dorsal nucleus vagus. Nah, di dorsal nucleus vagus, impuls ini dikeluarkan dalam bentuk asetilkolin ke plexus submukosa yang membuat sekresi lambung ini meningkat. Selanjutnya ada fase gastrik, yaitu protein dan peregangan yang ada pada lambung ini menstimulasi sel G untuk mengeluarkan gastrin, sehingga gastrin ini bisa meningkat. Nah, gastrin sendiri merangsang kerjanya sel parietal, sel sif, dan sel HCl dalam mengeluarkan sekretnya, yaitu sel parietal yang mengeluarkan HCl, sel sif yang mengeluarkan pepsinogen, dan sel HCl yang mengeluarkan histamin. Nah, histamin juga dapat menstimulasi kerjanya sel sif dan sel parietal, sehingga pepsinogen lebih meningkat dan HCl juga bisa meningkat. Namun, gastrin ini juga bisa menghambat kerjanya sel D atau somatostatin. Somatostatin ini fungsinya juga bisa menghambat kerjanya gastrin. Ini sesuai dengan kayak kalau misalnya sekresinya berlebihan kan bisa bahaya, sehingga si sel D sama si sel G ini saling bekerja sama untuk mengatur sekresinya. Selanjutnya ada fase intestinal, yaitu lemak, asam, hipertonitasi, dan peregangan, merangsang refleks enterogastrin dan meningkatkan enterogastronase, yaitu sekretin dan CCK, sehingga menghambat kerjanya sel parietal, sel sif, dan sel otot polos gaster, sehingga dapat mengurangi sekresi gaster dan motilitasnya. Selanjutnya ada pembuatan HCl. Pembuatan HCl itu ada dua jalur. Ada yang menggunakan karbonik anhidrasa, ada yang tidak menggunakan enzim karbonik anhidrasa. Nah, yang menggunakan karbonik anhidrasa itu yaitu CO2 plus H2O yang akan dibantu oleh karbonik anhidrasa untuk merubahnya menjadi H2CO3. H2CO3 ini akan terurai menjadi HCO3- dan H+. HCO3- ini akan keluar ke plasma darah bersamaan dengan masuknya Cl- ke dalam sel parietal. Lalu selanjutnya H+ ini nantinya akan keluar bersamaan dengan masuknya K+ dan memerlukan ATP, sehingga ini disebut transfer aktif primer. Lalu Cl- ini akan berdifusi keluar ke lumen, sehingga H+ dan Cl- ini nanti akan bergabung menjadi HCl. Nah, kalau tanpa karbonik anhidrasa, H2O akan diurai menjadi H+ dan OH-. OH- ini akan bergabung dengan CO2 membuat dan menghasilkan HCO3-. HCO3- nanti sama seperti yang menggunakan karbonik anhidrasa, dia akan ditransfer keluar bersama dengan Cl- yang masuk ke dalam sel parietal. Selanjutnya H+ tadi kan yang terurai, sama seperti yang pada karbonik anhidrasa, jalur karbonik anhidrasa, H+ ini akan keluar dan masuk bersamaan dengan masuknya K+ ke dalam sel parietal yang membutuhkan ATP. Selanjutnya ada emesis atau muntah.
Dimulai dengan adanya stimulus muntah. Stimulus muntah ini menghasilkan impuls ke aferen, lalu diantarkan ke medula oblongata yaitu pusat muntah, terus diantarkan lagi ke eferen yaitu nervus vagus, dan terjadi yang namanya mual. Nah, mual ini dikarenakan esofagus dan gaster melemah. Lalu terjadi diafragma dan otot abdomen kontraksi dan meningkatkan tekanan intraabdomen sehingga gasternya akan squeeze alias akan kontraksi. Nah, sehingga membuat sphincter gastroesofageal dan faringoesofageal itu nanti terbuka dan kimus dikeluarkan sehingga mulutnya dapat rasa asam. Mungkin sekian dari saya. Baik, mungkin izin menambahkan sedikit mengenai sokanya untuk kasus 2 ini, dimana kalau kasus 2 itu bisa nyamber karena materinya dikit ya, karena materinya dikit itu bisa nyamber ditanya sampai ke kasus-kasus lainnya, jadi harus siap untuk menjawab. Nah, teman aku, ini dari angkatan 2023, teman aku dari angkatan 2023 dapat kasus gaster dan ditanyanya usus, bahkan ada yang ditanyanya sampai ke atas juga, jadi harus siap ditanya. Lalu juga make sure fisiologinya udah benar dan histologinya lengkap juga, anatomi juga jangan lupa, vaskularisasi sama inervasinya. Oke, thank you.